Nah itu pertama ada suara kecil ting di telinga kanan. Leher saya tuh apa? Itu nyata banget tuh dicekik. Saya beristighfar dalam hati, saya ikhlasin, terus saya lawan, habis itu lepas. Siapapun itu, apapun itu, kalau memang saya ada salah, saya minta maaf. Jangan seperti ini caranya. Di depan rumah saya itu ada binatang. Kayak binatangnya berekor, kalau nggak salah sih kayak kerang. Kepalanya itu sebelah apa? Rusak, sebelah lagi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mia Natalia. Saya perwakilan dari NKF mempunyai program baru yaitu tentang kismis, kisah-kisah misteri. Sekarang saya sudah bersama AAPP atau APERI yang mempunyai cerita misteri. Perjalanan apa, A? Perjalanan spiritual. Itu kisah yang nyata kan ya? Boleh diceritain, A, kayak gimana? Ya karena yang pertama sih untuk hal seperti itu saya tuh dari dulu tuh suka banget ya. Ada dulu tuh ada kisah nyata nih. Sewaktu saya pulang kerja, pulang jam 9 malam kan. Iya. Lalu saya tuh tidur. Nah, tumben-tumbenan kan biasanya saya tuh nggak bisa tidur tuh larut malam terus, tapi waktu itu tuh tidur jam 9 tidur. Nah, setelah itu kebangun sekitar jam setengah 3 apa tuh? Malam. 3 malam. Nah, otomatis saya tuh duduk dulu kan merokok sama lanjut tidur. Cuman pas waktu itu tidur lagi kan, belum juga kita baru rebahan nih, belum sempet tidur lagi. Kepala pun belum sampai ke bantal. Nah itu pertama ada suara kecil ting di telinga kanan. Nah ada bisikan juga, itu jelas. Bisikin apa tuh? Katanya awas itu Ferry penyakit gitu. Nah pas setelah suara itu hilang, leher saya tuh itu nyata banget tuh dicekik. Cekik terus ya kita ngerasa ngap dong ya. Ya udah, dalam hati itu saya ngerasa pasrah, ikhlas sama yang atas, sama Allah gitu. Terus itu saya beristighfar dalam hati, saya ikhlasin, terus saya lawan, habis itu lepas. Setelah lepas itu seluruh badan itu capeknya itu melebihi kita, seperti main bola, keringet dingin keluar. Jadi kayak lari-lari gitu ya? Ini keluar. Nah di situ udah tuh saya tuh nggak bisa lanjut untuk tidur lagi kan. Ya saya pikir ini apa gitu, nyata banget. Padahal belum sempet tidur gitu, mata pun belum. Oh jadi itu posisinya bukan setengah tidur, jadinya belum tidur. Belum tidur lagi. Jadinya pas yang AA ngalamin seperti ini, itu posisi AA duduk apa emang kepalanya baru mau tidur lagi, belum sempat juga, kepala itu belum sempat nempel ke bantal. Itu udah ada gangguan seperti itu. Banyak sih hal-hal yang itu yang saya. Terus setelah ngerasain kayak gitu, itu gimana? Saya waktu itu ngomong sendiri. Saya ngeberaniin diri untuk ngomong sendiri, karena kata orang tua sih ya kita harus ngeberaniin. Dan saya tuh ngomong sendiri seperti ini. Siapapun itu, apapun itu, kalau memang saya ada salah, saya minta maaf. Jangan seperti ini caranya. Manusiawi dong kita punya pemikiran yang negatif, tapi kita balik lagi ke hal yang positif. Karena saya sendiri yang ngalamin seperti itu, nyata banget. Setelah itu terus saya beristighfar, terus saya lanjut tidur. Nah ditambah lagi ada lagi pas tidur.
pas tidur itu saya semacam mimpi, tapi kayak semacam nyata. Mimpinya mimpi apa tuh? Kayak semacam kita tidur nih, ruangan kita nih sama kayak di hal mimpi itu. Nah di mimpi itu diunjukin di depan rumah saya itu ada binatang, kayak binatang dia berekor, kalau nggak salah sih kayak kerang. Situ ada 2 kerangnya, kayak dia diam di pintu. Setelah itu lanjut ada berwujud orang sih, orang 4 orang, dia narik kaki saya tuh, narik ke atas sampai saya itu dalam mimpi sambil bertanya sama diri sendiri, ini kenapa gitu. Ada seorang kayak abah ya, setengah tua sih, ngambilin saya tuh dari sebelah kanan. Nah itulah beliau yang tolong saya sampai saya mau tarik ke atas. Dia sempat berkata apa nggak? Kalau untuk berkata sih dia nggak berkata, jadinya cuma nolongin aja gitu. Terus langsung sadar dalam mimpi itu? langsung ya kayak semacam kita mimpi tapi kayak nyata. Langsung sadar ya, kembali lagi kita tidur seperti biasa lagi. Tapi paginya masih keingetan kan? Masih keingetan, berlanjut. Sering sih nggak. Terus ada lagi nggak cerita-cerita tentang misteri apa pas kerja apa gimana? Ada sih pas kerja melihat sosok apa sih di lantai 2, di lantai atas tempat saya di foto. Sosok yang kepalanya tuh sebelah rusak, sebelah lagi enggak. Itu kalau AA tuh emang bisa ngelihat kayak begituan apa enggak? Nah justru itu tuh kadang saya tuh kan merasa aneh nih sama diri saya sendiri. Suka bertanya-tanya. Memang untuk yang pertama saya ke hal yang mistik nih ya, gaib, suka gitu. Cuman saya tuh nggak terlalu ekstrimin gitu. Nggak tahu kenapa dari kecil tidur pun suka larut malam. Waktu kecil pernah saya kebangun tuh jam 1 malam. Namanya masih kecil ya, saya kencing tuh di luar pintu. Depan rumah kan ada SD tuh, sekolah SD. Yeah. Nah, saya ngeliat WC, padahal itu WC tapi kok kelihatannya kayak rumah. Kayak rumah, kayak saya tuh semacam dipanggil. Otomatis kan saya ngikut. Tapi untungnya ada ibu narik dari belakang. Untuk hal yang ngerasain hal seperti ini sih, katanya ada beberapa orang ya, banyak sih ya apa ya, memang sih katanya sih kamu tuh sensitif katanya. Dia bilang kayak semacam orang ngerti, orang bisa ya, ada keturunan juga gitu. Nanti lama kelamaan juga kamu bakal tahu tujuannya seperti apa dan seharusnya kamu seperti apa. Tapi buat A sendiri pernah nggak sih belajar tentang spiritual? Iya, seperti itu. Pernah juga. Pernah. Itu bisa diceritain nggak kayak gimana pengalamannya? Tapi untuk saya cerita, memang ada sih perjalanan spiritual, cuman saya nggak mau cerita. Ya jangan terlalu detail. Bahasanya orang tua angkat guru, karena beliau udah meninggal. Sempet dulu itu pun ketemu sama beliau itu nggak saya niatin, belum kenal lah istilah awalnya. Itu ketemunya pas saya main di tempat teman, ada seorang bapak-bapak kok ngeliatin saya terus, dan saya tertarik, batin saya tertarik ke dia entah apa. Besoknya saya bersilaturahmi ke rumah beliau, tanya jawab cerita. Alhasil sih nyambung apa yang saya suka, seperti yang saya
ke hal seperti itulah. Dari situ saya belajar dan batin saya itu menerima. Ya, ada amalan-amalan tertentu yang dikasih beliau sampai saya jalani juga. Memang sih gangguannya itu mistis banget. Ada gangguannya. Terus itu perjalanan astralnya itu contohnya seperti apa, gimana Mas? Maksudnya? Perjalanan astral. Ya ini yang waktu AA belajar. Oh ya. Kalau saya sih dulu tetap kita yakin sama Allah kan. Cuman sebagai perantara. Saya niatnya tuh semacam pengen nolongin orang lah. Dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Setelah itu saya jalanin dengan apa yang beliau kasih sama saya kan. Banyak yang doanya juga, banyak kayak kalau tengah malam kan ada ngelihat sosok apa lah gitu, ada sosok yang selendang juga sih, kayak semacam. Ya saya maaf aja sih kalau salah, kayak di pantai gitu. Di selendang hijau. Nah tempat pas hari libur lah teman kerja, lu nginep yuk rumah gua, ayo. Nah, dia sempat ngeliat tuh yang selendang hijau. Saya kalau bicara kayak gitu tuh apa ya, kayak berat. Nah ini udah tahu lah tuh gimana. Jadi itu ngeliat sosok selendang hijaunya itu di rumah teman? Di rumah. Oh di rumah, di rumah A sendiri. Itulah, entah itu siapa gitu. Karena memang katanya sih kalau belajar hal seperti itu pasti banyak godaannya, pasti banyak yang datang, tergantung kita bisa ngendaliin dan memilih. Tapi buat setelah belajar kayak begitu, ada nggak ilmu yang dapet, apa putus aja di tengah jalan atau gimana? Kalau masalah ini saya juga nggak tahu sih, cuman saya ngerasa ya. Oh iya, dulu pernah juga sih ada teman, ada seseorang yang kesurupan gitu kan. Kesurupan, nggak tahu tuh mereka manggil saya kan, manggil ya, tolong dong, tuh ada yang kesurupan katanya. Tolong gimana, gue gak bisa kan gitu. Jadi coba lu pasti bisa katanya gitu. Dari situ saya datengin, ya saya ambil air gitu kan, air putih sebisa saya baca yang saya bisa. Nah di situ alhamdulillah sembuh. Seperti itu sih. Jadinya ilmu yang didapat bisa nyembuhin yang kesurupan lah gitu ya. Entahlah, tetap kita minta ini jawab kan yang tadi. Terus cerita apa lagi yang berbau mistis nih? Banyak nggak? Sebenarnya kalau diceritain satu-satu, yang sih pengalaman yang paling serem dah, ada nggak? Menurut saya sih kalau yang paling serem karena saya itu nyatakan yang tadi yang saya dicekik itu kan karena nyata. Kalau ngelihat makhluk sama kita ngerasa gimana ya, awalnya sih kita takut, baik lagi kita manusia, cuman kita lawan rasa takut dalam diri kita karena memang musuh itu dan dalam diri kita. Kalau saya lagi berjalan apa berkunjung ke tempat yang belum saya pernah kunjungi, kadang ada yang manggil. Biasalah merinding awal gimana lah bisnisnya kan, seperti itu sih. Tapi pernah ngelihat sosok kayak gitu yang mukanya serem apa gimana? Keseringannya yang ini cewek. Terus oh iya, ada benda juga sih pernah.
ini ya ini kisah nyata ya. Dulu pas jam 6 maghrib, pas itu pas banget tuh pas azan berkumandang, di pohon dongdong yang gak ada buahnya tuh, kayak nggak tahu kenapa muka saya tuh kayak pengen ngeliat ke situ. Di situ kayak dari bawah kayak roket api berbentuk panjang. Dia terbang gitu. Itu pas banget pas tadi. Dulu saya sering melihat seperti bara batu kayak terbang nyata itu. Tapi itu yang terbang keluar kayak roket itu ada bentuk bendanya apa pas disamperin hilang apa gimana? Nah, sempat saya samperin. Oh iya, itu pas mau masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa. Saya samperin, kirain yang bakar petasan kan. Tapi kan kalau bakar petasan kan di atas itu meledak kan. Udah. Entah itu apa kan. Ya kayaknya sih benda-benda seperti itu sih. Berarti pas disamperin hilang ya? Pas samperin hilang, nggak ada apa-apa. Oh iya, tadi kan sempat cerita tentang apa namanya, belajar spiritual. Itu saat belajar ilmu-ilmu kayak gitu, ilmu apa yang dikasih tuh sama guru AA? Contohnya? Ilmu ya, tapi kalau di Sunda kan pengerti ya, kita mencari pengerti ya, bisa dibilang itu. Yang dirasakan maksudnya? Yang dikasih. Oh, yang dikasih. Kan ya. Kalau kita sekolah kan ada materi-materinya, jadi dia ngasih ilmu itu prosesnya kayak gimana? Apa suruh betapa dulu lah, apa gimana gitu? Kalau untuk betapa enggak. Ya dulu sempat dikasih sama beliau itu amalan-amalan tertentu. Saya jalanin dengan ikhlas, dengan intinya sih kita dengan niat yang bagus lah. Setelah sholat saya dikirim. Ya kalau masalah rasa dari amalan itu sih apa ya? Kayak semacam kita susah buat diceritain sih. Karena diri kita sendiri yang ngerasain. Itu sih. Itu kalau kayak begitu berapa lama kira-kira? Kalau menurut versi saya sih kayak begitu tuh gak bisa dibarengin dengan logika ya. Jadi dia itu berjalan tersendirinya dengan apa usaha kita menjalaninya seperti apa. Kalau yang seingat saya pas itu, alhamdulillah sih nggak lama, beberapa bulan tuh, kisah 2 bulan. Langsung ada ngaruh lah di dalam badan gitu, merasa tenang gitu. Terus kalau buat sekarang masih nggak belajar kayak begituan? Kalau untuk sekarang nggak, cukup itu aja. Itu pas berhenti belajarnya itu karena apa? Apa emang karena udah bisa dikasih ilmu tiba-tiba berhenti gitu aja? Apa karena ada hal lain? Nah, kalau bahasa untuk udah bisa sih enggak juga sih gitu. Enggak juga, cuman ya tadi gitu, kalau terjun ke dunia mistis gitu ya karena udah suka ya dari kecil gitu sih. Jadinya pas berhentinya ya gitu aja gitu. Terus pas sekarang masih nggak ada kontak komunikasi gitu sama guru AA apa gimana? Dia udah meninggal. Udah meninggal. Paling kadang suka ingat sendiri. Kadang saya diam di kamar ya beristighfar aja, terus kita doain juga.
Nah itu buat yang kayak gitu apa belajar ya cuman sendiri apa ada teman lain lagi yang ikutan? Cuman Dan sendiri aja. Cuman beliau tuh dulu pernah juga sih banyak, nggak banyak sih, ada anak-anaknya. Oh jadi ada anak murid Keturunannya gitu. mungkin ya. Murid. Jadi tiba-tiba kucuk-kucuk aja belajar sendiri aja gitu tanpa disadari, tanpa dimengerti. tapi keluarga tahu gimana. Kalau dari pihak ibu, kalau ibu mah udah tahu, karena dia bilang katanya kamu beda, beda gimana? Beda lah sama yang lain. Nah, dia nggak bilangin bedanya, alasannya apa? Karena ibu udah tahu. Oh iya sekarang nih pertanyaannya kan sekarang udah masuk tim NKF nih. Apa sih pengalaman masuk selama masuk NKF? Alasannya apa pengalaman? Pengalamannya dulu dah. Pengalaman saya masuk NKF channel ya di sini. Yang pertama sih yang tadi kan saya suka ke hal yang sih gitu kan, dan pengalamannya ada semenjak kita explore ke sana ke sini kan, di situ sih saya ngambil hikmahnya, seserem-seremnya makhluk gaib, intinya kalau kita niat baik nih mereka baik. Iya benar. Maaf kata kadang manusia lebih jahat dari kita. Iya. Karena ya karena di dunia ini kan ada dua ya, jahat sama baik. Seperti itu. Pengalamannya sih, diri saya tuh merasa tercurahkan, dan katanya kalau kita suka ke hal seperti itu tuh, kalau kita nggak dikeluarin, nggak dikembangin pelan-pelan, nggak dijalanin, kadang suka berat. Iya. Jadi saya merasa semacam ada ngerasa seneng aja gitu, ngerasa plong, bisa berbagi cerita sama tim-tim. Dan yang selama explore, yang pas di kemarin tuh di apa, Pati Jompo Bogor ya. Iya. Itu kan dibantu sama Koko juga kan. Memang sebelum saya datang ada sosok nenek kan masuk dalam mimpi. Oh, mimpi dulu tuh sebelum explore. Kamu suka begitu, nggak tahu kenapa tuh. Di mimpinya kayak gimana tuh? Ya, dia kadang mau ngasih pesan, cuman pas dalam mimpi belum diomongin dulu pesannya. Cuman yang saya tangkap ada kata-kata begini, saya kasihan sama kamu gitu, katanya gitu. Kasihan kenapa nih? Udah tuh dia di situ nggak jauh lagi, dan akhirnya pas aku kemarin tuh alhamdulillah udah ngobrol sama beliau. Diarahin ngobrol sama Koko. Ya intinya pesan dari beliau tuh, kita itu banyak-banyak berbuat baik, fokus sama yang di atas gitu. Terutama fokus sama keluarga dan diri sendiri gitu. Tapi selama explore ada nggak pesan dari mereka yang sampai sekarang masih ingat? Kayak misalkan di area Medika, di Gedung Wingit, ada nggak yang masih ingat gitu? Nah, yang di Gedung Wingit ya. Nah itu juga sama tuh, 2 minggu sebelum explore mimpi dulu. Oh, jadi di Gedung Wingit juga mimpi dulu. Mimpinya kayak gimana tuh? Itu mimpi ada cowok, tapi nggak tua sih, setengah tua. Dia bilang dia nunjukinnya barang sih. Bikin barang, ada keris nih segini, sama batu warna hijau. Ya, batu warna hijau. Dia bilang tuh awas di sini ada
sosok makhluk apa ya, ular gede, iya benar. sama ikan gabus tapi dia bunyi. Hmm, Dan ternyata pas kita explore kan, iya. nah itu benar kan apa kata beliau pas waktu mediasi ke tim kita. Pengalaman paling serem AA pas explore itu di mana? Paling serem ya? Semua sih serem. Tapi yang paling serem. Paling serem ya? Di gedung area Medika. Dari Medika karena baru pertama kali. Ya pertama baru pertama kali sih. Iya. Yang paling seremnya itu pas sekitar kisaran jam 2 ya, jam 2 malam. Kan itu sempat ketangkap juga sama kamera. Iya. Sosok genderuwo yang Merah. cahaya merah. Nah itu Alasan AA masuk NKF apa sih? yang pertama sih apa ya, saya suka ke hal itu dan kebetulan kan dari tim NKF kan teman semua nih. Ya cobalah kita untuk gabung untuk saling apa ya, saling berbagi lah, saling melengkapi, mewarnai seperti itu. Ya kan AA kan dari Tangerang, kita adanya di mana, jauh-jauh bela-belain. Ya, ya kalau udah seneng sih mau jauh gimana ya kita nikmatin. Kalau buat respon keluarga tuh AA masuk NKF tuh ada respon baik kah, respon nggak baik kah atau gimana? Alhamdulillah ada, apalagi dari ibu. Saya sering bilang ke ibu, kalau misalnya Bu ini mau ekspor, namanya ibu kan orang tua dia nggak tahu ekspor apaan tuh. Nanti aja dia lagi di YouTube mah, dia bilang, nah adik saya tuh ngasih tahu, oh si Ama katanya nyari-nyari setan nih, sampai ketawa juga kan. Dan akhirnya kan ibu emang sama saya tuh udah ngerti dari kecil. Ya udah katanya hati-hati aja, selalu ingat, ibu doain dari sini. Kalau dari orang tua yang bapak ya silakan aja, asal jangan mengganggu ke aktivitas kerja yang lain. Ada dukungan juga. Jadi nyaman ikut NKF. Nyaman banget. Ya udah, itu sekian cerita dari AAPP tentang kisah-kisah misterinya, perjalanan astralnya, mimpi-mimpinya, pengalaman dia masuk NKF dan lain-lain. Terima kasih, tetap saksikan NKF channel. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.